Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahidin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadithun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar dan mubarak ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita dari rumah masing-masing atau bahkan dari kantor masing-masing senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amalan yang terbaik. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, seorang tokoh revolusioner yang mampu merombak suatu tatanan-tatanan yang barangkali pada waktu itu banyak tatanan-tatanan yang mengarah kepada kejahilian, kehitam-hitaman, kebobrokan, menuju ke dalam tatanan yang penuh dengan berbagai macam kebijakan dan kebijakan. Oleh karena itu tentu kita berharap dengan bacaan sholawat yang kita baca setiap kali, dengan bacaan sholawat yang kita baca setiap hari mampu mengantarkan kepada kita manakala ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan syafaatnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu khatib tidak bosan-bosan mengingatkan kepada diri pribadi dan mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya di dalam arti melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an pada surah At-Taghabun, di situ Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, istri-istrimu di antara istri-istrimu dan di antara anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati sekalipun kita berada di dalam lingkungan rumah kita sendiri. Kalau kita berbicara tentang musuh, bukan sekedar dari luar saja datangnya, tetapi datangnya musuh pun juga bisa dari dalam rumah kita sendiri. Bisa dari di antara istri-istri panjenengan, bisa di antara anak-anak panjenengan menjadi musuh bagi panjenengan. Kita coba lihat, kadang-kadang ada permasalahan antara anak dengan ibu. Salah satu di antara kita membela barangkali, tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Kadang-kadang tidak diterima dengan baik, tetapi justru malah menjadi musuh. Dalam bahasa Jawa adalah saling tompo. Apalagi anak-anak era zaman sekarang, era digitalisasi, kita sebagai orang tua harus mampu dan cerdik di dalam mendidik anak kita. Kalau kita sebagai orang tua tidak mampu, tidak cerdik mendidik anak kita, maka kita bisa menjadi musuh bagi anak kita. Kita lihat, kita dengar di tayangan televisi, kita lihat di radio barangkali, atau informasi-informasi yang lain, apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita, yang sekiranya anak kita akhirnya menjadi musuh bagi kita, atau bahkan apa yang telah dilakukan oleh istri-istri kita. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu maka panjenengan harus mampu memberikan maaf kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, memberikan santunan, bahkan memberikan ampunan kepada anak dan istri kita. Bagaimana ketika kita ada permasalahan, baik anak maupun istri kita, kalau kita tidak mampu memberikan maaf, apa artinya kita harta benda yang melimpah ruah, tetapi tidak mau memberikan kepada anak? Hasil usaha kita yang sangat banyak, tetapi kita pun juga pelit memberikan hasil yang kita dapat, kita berikan kepada istri kita. Tentu anak atau istri pasti tidak terima. Apalagi kalau kita ingin mempunyai banyak harta, tidak mampu mendidik anak, tidak mampu mendidik istri dengan baik. Banyak contoh keluarga bisa menjadi keluarga yang berantakan. Oleh karena itu sekali
agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang di dalam hidup dan kehidupan kita ini bingung mencari suatu figur di dalam kehidupan kita. Kira-kira figur yang harus kita contoh siapa? Tentu kita sebagai umat Islam tidak harus pusing-pusing memikirkan seorang figur, seorang tokoh. Apalagi di era-era sekarang ini banyak di antara saudara-saudara kita yang memfigurkan orang-orang barat, padahal kita punya seorang figur yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita lihat bahwa baginda Rasul itu adalah manusia biasa seperti kita. Kita makan, baginda Rasul juga makan. Kita minum, baginda Rasul juga minum. Kita tidur, baginda Rasul pun juga tidur. Tetapi berbeda. Apa yang telah dimakan, diminum oleh baginda Rasul berbeda. Halalan thayyibah. Apakah kita pernah berpikir yang kita masukkan ke dalam perut kita, yang kita makan, sesuatu yang halal, yang thayyibah? Atau barangkali ada sedikit subhat tanpa terasa kadang-kadang yang kita masukkan ke dalam perut kita, yang kita makan, subhat, tidak tahu apa ini hak kita atau barangkali hak orang lain. Tanpa terasa kadang-kadang, misalnya di dalam urusan pekerjaan yang mestinya itu adalah hak orang lain, tapi kita rebut begitu saja, lalu hasilnya kita masukkan ke dalam perut kita. Kadang-kadang kita tidak terasa yang kita masukkan ke dalam perut kita adalah haram bol, haram ditrombol. Tapi baginda Rasul tidak, halalan thayyibah, itu beda. Begitu pula tidur kita dengan tidur baginda Rasulullah tentu juga berbeda. Kalau kita tidur barangkali semua tubuh kita, jasad kita, roh kita tidur, tetapi baginda Rasul tentu berbeda. Tubuhnya tidur, tetapi hatinya bangun. Bahkan perbedaan yang sangat luar biasa. Jangankan kita dengan baginda Rasul tidak berbeda, baginda Rasul dengan nabi-nabi yang lain berbeda. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana ketika Allah memanggil-manggil kepada nabi-nabi selain baginda Rasulullah Muhammad SAW tentu berbeda. Di dalam Al-Quran ketika Allah memanggil kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, Allah hanya memanggil namanya saja. Padahal siapa? Nabi Adam adalah bapaknya orang manusia, Abul Basar. Tapi ketika Allah memanggilnya, hanya dipanggil namanya saja. Kita lihat lagi dalam Al-Quran ketika Allah memanggil kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bil ghulam. Hai Zakaria,
memanggil kepada Nabi berbeda dengan ketika Allah memanggil kepada nabi-nabi yang lain. Ketika memanggil kepada Nabi Muhammad, tidak hanya sekedar dipanggil namanya saja, tetapi juga dipanggil jabatannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini mengajarkan kepada kita agar hendaknya ketika kita memanggil orang yang lebih tua, orang yang lebih atau barangkali ilmunya, atau wabil khusus ketika kita memanggil pimpinan kita, akan lebih mulia dan akan lebih terhormat jika tidak dipanggil namanya saja. Manggil kepada pimpinan kita, presiden kita, tentu harus kita panggil presiden kita sekarang adalah Prabowo. Bagaimana ketika kita memanggil camat kita, bupati kita, tentu akan lebih mulia dan lebih terhormat jika dibarengi dengan pangkatnya. Yang kedua, saudara-saudara, sekali lagi, bagaimana ketika kita sebagai orang tua membimbing anak-anak kita agar anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Makanya saudara-saudara, ketika kita memikirkan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, di samping itu saudara-saudara, kenapa kita harus memikirkan kepada baginda Rasul? Baginda Rasul ini sekalipun menjadi manusia biasa, adalah manusia yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan nabi dan rasul dan diberi mukjizat. Inilah perbedaan antara kita dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kita ini memuji-muji kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mulia ini. Jangankan kita sebagai manusia biasa tidak memuji-muji kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah sendiri memuji-muji kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, adalah manusia yang punya akhlak yang mulia, punya akhlak yang tinggi, yang agung, yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan bagi umat-umat. Oleh karena itu, sekali lagi kita mencontoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentu anak dan istri itu menjadi tanggung jawab kita, lebih-lebih anak kita. Mampu tidak kita membimbing anak-anak kita? Jangan sampai kita ini mendapatkan tuntutan yang sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya. Ada tuntutan seorang anak kepada orang tua karena orang tuanya tidak mampu membimbing, tidak mampu mendidik anak-anaknya ketika berada di dunia. Salah satu cerita, ada seorang anak yang akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang orang tua yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lalu ada anak yang protes kepada Allah, ya Allah, jangankan Engkau masukkan
masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, ya Allah, aku mohon kepadamu, jikalau aku ini kau masukkan neraka 1 bulan, maka orang tuaku masukkan 2 kali lipat. Kalau aku memasukkan ke neraka selama 1 tahun, orang tuaku masukkan 2 kali lipat. Ini adalah tuntutan seorang anak pada orang tua. Oleh karena itu, sekali lagi kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita didik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Jangan hanya sekedar bisa membuat anak tetapi tidak mampu mendidiknya dengan baik. Karena pada akhirnya ada tuntutan kita sebagai orang tua perlu tanggung jawab pada apa yang kita lakukan. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi era-era sekarang adalah era digitalisasi. Bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita ketika memegang alat komunikasi. Zaman teknologi yang sangat luar biasa, tentu kita harus mampu mengontrol dengan baik agar supaya anak-anak kita ini tidak terjerumus dengan adanya alat teknologi. Karena bagaimanapun yang namanya alat teknologi, kadang-kadang tanpa sengaja kita membuka sesuatu, tetapi muncullah sesuatu yang sifatnya negatif. Kalau anak-anak kita imannya tidak kuat, maka anak-anak kita bisa terjerumus. Dan itu sekali lagi merupakan tanggung jawab orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fi lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر.